Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi di channel yang insya Allah menginspirasi dan memotivasi dalam kehidupan sebagai bekal kita di akhirat nanti. Harapan serta doa kami, sahabat semua selalu diberikan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah dan dilancarkan rezekinya serta dilapangkan dalam semua urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat HR Channel, politikus ultranasionalisme, ekstremis sayap kanan, dan rasialis Swedia dan Rasmus Paludan membakar kitab suci Al-Quran pada Jumat 27 Januari 2023. Dia membakar mushaf tersebut di depan masjid serta kedutaan besar Turki di kota Copenhagen, Denmark. Sebagai kitab suci yang dijadikan pedoman umat manusia hingga akhir zaman, kemurnian Al-Quran berada langsung di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW hingga saat ini, Al-Quran telah banyak menerima hujatan dan penistaan dari orang kafir. Kendati mendapat penistaan, orisinalitas Al-Quran akan tetap terjaga hingga akhir zaman. Isyarat tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran surah Al-Hijr ayat 9. Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi menjelaskan mengenai maksud ayat tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga Al-Quran dari segala bentuk dan upaya manusia untuk mengubahnya, baik menambah ataupun mengurangi isi di dalamnya. Oleh karena itu, sejak diturunkan hingga nanti akhir zaman, kemurnian Al-Quran akan tetap terjaga. Hal ini juga yang membedakan antara Al-Quran dengan kitab samawi lainnya, bahwa ia mendapat jaminan langsung penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. Senada dengan pendapat Imam Al-Qurtubi, Buya Hamkah dalam kitab tafsir Al-Azhar juga menjelaskan lafaz lahafizun mengandung makna maka apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Al-Quran dan Allah Ta'ala pula yang akan menjaganya, tidak ada satupun yang mampu menghambatnya. Sekuat apapun mengubah orisinalitas yang ada di dalam Al-Quran, mereka tidak akan pernah mampu. Sekalipun mushaf Al-Quran dibakar dan dimusnahkan, maka ayat-ayat yang ada di dalamnya tetap menghujam dan melekat di hati kaum muslimin. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang siapa saja yang meragukan Al-Quran untuk membuat tandingan yang serupa dengannya. Tantangan ini diabadikan Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-Isra ayat 88. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Yang artinya, katakanlah, sungguh jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lainnya. Dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, ayat tersebut menjelaskan tentang penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait mukjizat Al-Quran serta keutamaannya, bahwasanya Al-Quran benar-benar dari Allah Ta'ala dan diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal itu merupakan bukti bahwa Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang didakwahkan orang-orang kafir Makkah dan ahli kitab. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi untuk menyampaikan tantangan ini kepada mereka yang meragukan Al-Quran. Pada akhirnya, kemuliaan dan kemukjizatan Al-Quran tidak memiliki tandingan. Sekalipun para pembencinya melakukan pemusnahan Al-Quran, penjagaan akan kemurniannya dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Isyarat ini juga yang sudah seharusnya disadari umat Islam bahwa menjaga kalam-kalamnya merupakan bagian dari ibadah. Kemurnian yang ada dalam Al-Quran harus tetap dijaga dengan cara membaca, menghafal, mentadabburi, serta mengamalkan isi kandungannya. Langkah seperti inilah yang akan selalu menghidupkan hati setiap muslim dengan cahaya Al-Quran. Sebab jika sebatas tidak setuju dan mengecam aksi pembakaran mushaf Al-Quran tanpa adanya upaya menghayati isi kandungannya, maka Al-Quran tidak akan pernah menjadi pedoman hidup hingga akhir hayat, bahkan akhir zaman. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah selalu memberikan nikmat serta rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian video pembahasan kali ini yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.